Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, kami dari kelas praktik pelaporan bisnis berkelanjutan, kelas N. Kami dari kelompok 3. Di sini akan menjelaskan terkait ujian akhir semester kita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait analysis of ESG plans, strategies and recommendation for the retail industry. Sebelum kita lanjut untuk lebih dalam membahas, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Raditya Arisa Ahmad dengan NIM akhir 106, ada Naufal Surya dengan NIM akhir 104, ada Lucy Roziana dengan NIM akhir 272, dan ada Taufan Rizky dengan NIM akhir 302. Kita akan lanjut masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas terkait profil dari company-nya itu sendiri. Di retail ini, kita akan mengambil perusahaan internasional bernama Aeon Co Ltd. Mungkin teman-teman tahu sendiri kalau misal sempat ke Jakarta atau ke yang tempat lain, Aeon Mall gitu. Jadi ini adalah perusahaan induknya. Jadi Aeon ini didirikan pada September 1926 dan Aeon Co Ltd ini adalah perusahaan induk murni yang mengawasi beberapa perusahaan di bawah kendalinya. Lokasi utamanya mereka ini ada di Jepang dan total modal yang mereka miliki hingga saat ini adalah 220 juta yen kurang lebih. Nah, hingga Februari 2024, grup terdiri dari kurang lebih sekitar 300 perusahaan yang terletak di Jepang dan worldwide ya. Karena ini multinational company dan perusahaan-perusahaan grupnya ini aktivitas utamanya merupakan bisnis-bisnis yang berjalan di bidang retail, pengembangan keuangan, layanan, dan bisnis terkait lainnya melalui kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi Aeon ini bentuknya emang mengendalikan dengan memiliki persentase saham yang mengendalikan. Oke, itu sedikit terkait Aeon. Ini bisnis overview-nya. Jadi karena ini multinational, tapi fokusnya mereka juga masih di Asia, menjadi salah satu market yang mereka pegang gitu. Mereka total hingga saat ini mereka memiliki 17.817 store. Lokasinya ada di 14 countries, antara lain ada China, Japan, Mongolia, Myanmar, Thailand, India, etc. Total dari employee yang dimiliki oleh grupnya kurang lebih sekitar 570 ribu employee. Dan total dari shopping customer-nya approximately mereka memiliki 4 billion yen. Di sini ada segmentasinya terkait operating revenue by region. Terbesar ada di Jepang. Segmentasi terkait operating profit by region-nya juga dipegang oleh Jepang gitu dan disusul oleh ASEAN dan China. Jadi ini kurang lebih business overview-nya sebesar apa sih Aeon ini. Nah, kalau semisal kita melihat dari ESG risk rating-nya yang dimiliki Sustainalytics, ESG risk rating dari Aeon ini sebesar 23,4, yaitu medium risk. Rankingnya secara industri, mereka ini retailing posisi 424 dari 516 industri, tapi di industrinya sendiri, Aeon ini berposisi di nomor pertama. Kurang lebih seperti itu untuk ESG risk rating-nya. Terus kita ngelihat lebih dalam terkait insight-nya. Secara source-nya ini dari MSCI, ESG rating dari Aeon ini sangatlah bagus, AA, dan dia dinilai sebagai leader dari 136 company lainnya di retail bagian food and staples industry. Nah, tapi sayangnya jika kita salah satu keinginan Aeon adalah untuk mencapai net zero 2050 alignment.
Tapi kalau misal kita proyeksikan ke depannya, ternyata mereka memiliki uh, emisi gas yang bertolak belakang gitu. Nah, dari ESG atau Sustainability Report-nya, key issues yang didistribusikan oleh ION kurang lebih adalah dia leading di bagian labor management, privacy data and security, supply chain labor standards, products and safety quality, and product carbon footprint. Nanti ini bakalan kelihatan banget di laporan sustainability-nya, dan lag di bagian corporate governance. Hasil dari yang mereka lakukan sebagai leader dan lain-lain, ada dua hal yang harus kita point out hasil dari sustainability report-nya mereka yang bagus. Yang pertama adalah mereka memiliki ESG rating history yang dari 2019 hingga 2023 menjadi leader dan dia masuk ke kategori AA. Dan di bagian kontroversi terkait environment, social, and governance, mereka tidak ada permasalahan sama sekali. Dari insight yang kita punya ini, mari kita menggali lebih dalam terkait bagaimana sih ION ini uh, menjalani dan menekuni sustainability yang mereka dambakan. Oke, jadi kita akan mulai dari ESG framework-nya sendiri. ION sebagai leader di industrinya dia memiliki ESG framework yang lumayan bagus. Walaupun emang lacking di masalah governance-nya, tapi framework ini merupakan hal yang uh, patut untuk kita mention gitu ya. Jadi ION ini merasa bahwa untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan sosial nggak bisa diselesaikan dari ION-nya itu sendiri. Tapi mereka harus bekerja sama juga terkait uh, mereka juga harus bekerja sama bersama masyarakat dan semua orang yang ada di dalam supply chain mereka. Maka dari itu, mereka berusaha untuk merubah habitnya dan mulai menjalani kehidupan setiap hari yang lebih sustainable. Motivasi utamanya mereka dalam membuat framework ini adalah yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau misal kita lihat dari frameworknya ini berbentuk bulat dan kita bisa fokus dari yang paling luar, di paling luar atau mungkin di bagian decarbonization, plastic usage policy and uh, everything else, itu bakalan ngomongin terkait kebijakan yang dimiliki oleh manajemen. Kurang lebih ada 14 policy yang mereka miliki, dan policy inilah yang akan menjadi dasaran untuk lanjut ke bagian kedua atau area aktivitas yang dilakukan oleh ION itu sendiri. Nah, dari semisal kita ngambil decarbonization vision, ini adalah salah satu yang mereka dambakan gitu, atau yang mereka jadikan policy, dan mereka memiliki aktivitas di bawahnya yang berurusan dengan praktek bisnisnya, yaitu adalah untuk decarbonization and climate change. Makanya dari itu framework yang mereka buat uh, berlapis ya, dari yang motivasi utamanya, terus aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas bisnisnya, dan apa yang bisa mereka lakukan. Nah, yang bisa mereka lakukan atau intersection ini yang ada gambar-gambarnya itu merupakan ilustrasi yang merupakan kegiatan spesifik yang mereka lakukan terkait bagian tersebut gitu. Nah, seaslinya tujuan dari melakukan framework ini itu apa sih? Ya, karena mereka memiliki tiga misi utama gitu. Yang pertama adalah membuat peaceful and tranquil lifestyle now and in the future. Ini menjadi salah satu bagian dari sustainable planets. Uh, yang kedua adalah lifestyle in which each person can be cheerful and shine in their own way, berkaitan dengan health and empowered people. Yang terakhir ada health food community yang berharap bahwa uh, ada joyful life connected by mutual support and bonds between people.
Kita lanjut ke materiality issue. Nah, kita di Sur boleh cut nggak? Nanti tinggal dimasukin, tak ulangin deh dan lama ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait ESG framework-nya. Jadi ini ESG framework yang dimiliki oleh ION. Jadi ada 3 poin utama. Yang pertama adalah motivasi utamanya itu sendiri, yaitu adalah sustainable planet, Harvard community, dan healthy and empowered people. Mengapa 3 misi ini, motivasi utama ini? Karena ION ini ngerasa bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada lingkungan dan yang ada di sosial, mereka itu nggak bisa bekerja sendiri. Tapi mereka itu harus bekerja sama juga dengan masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya dan di supply chain-nya mereka. Nah, motivasi utama ini menjadi dasaran juga untuk mereka membuat policy-policy yang ada di dalam perusahaannya mereka dan tujuan-tujuan utama yang mereka inginkan. Di sini ada total dari 14 aturan utama yang mengatur aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan nantinya. Nah, terus di bawahnya lagi atau di bagian kedua yang ada gradasinya itu merupakan area aktivitas yang dilakukan oleh ION untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan. Di sini mencakup 14 area berdasarkan 14 aturan juga yang mereka miliki. Lalu setelah mereka membuat area aktivitasnya, mereka akan terjun lebih dalam lagi untuk membahas ilustrasi yang menggambarkan apa sih kegiatan spesifik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bagian aktivitas tersebut. Untuk menyelesaikan ESG framework-nya ini, mereka akan ini memiliki satu tujuan utama. Yang di sini ada 3. Yang pertama adalah peaceful and tranquil lifestyle now and in the future. Lifestyle in which each person can be cheerful and shine in their own way, and joyful life connected by mutual support and bonds between people. Balik lagi, ini semua adalah untuk customer-nya karena ESG framework ini tidak akan berguna kalau misalnya emang nggak ada subjek untuk mereka berikan. Ya, ini semua untuk customer dan untuk orang-orang yang ada di komunitas tersebut. Nah, terus untuk menentukan materiality issue. Jadi untuk menjadi perusahaan yang berusaha untuk meretabilisasi ekonomi lokal dan menyesuaikan masalah sosial, ION ini percaya bahwa memberikan respon yang tepat terhadap ekspektasi kepentingan pemangku kepentingan sangatlah penting, dan tidak hanya mendengarkan ekspektasi mereka, tapi untuk membuat strategi ini, ION harus melakukan adaptasi dengan perubahan yang terjadi juga penting untuk dipertimbangkan. Jadi pendekatan ION ini ada 2. Yang pertama adalah impact on the society itu sendiri dan relationship with ION business. Semakin mereka keluar, semakin penting hal tersebut. Dan pendekatannya mereka juga ada 2. Pendekatan terkait environmental issue dan social issue. Dari materiality issue dan framework yang tadi dimiliki oleh ION akan menjadi 6 ION case area. Yang ini akan dibahas lebih lanjut di SWOT analisisnya nanti. Mungkin saya kembalikan ke Surya. Oke, setelah kita membahas tentang ESG framework material issue, kali ini kita akan membahas tentang roadmap dari top company yaitu ION. Mungkin teman-teman juga Bapak bisa melihat sedikit roadmap achievement dari ION itu sendiri. Di sini tuh ION berupaya mengurangi gas karbon dioksida emission dan pada tahun 2008 menjadi perusahaan retail pertama di Jepang yang menetapkan target pengurangan karbon dioksida. ION sendiri mencapai targetnya pada tahun 2011, setahun lebih cepat dari jadwal pada tahun 2018. ION sendiri mengumumkan visi dekarbonisasi ION yang bertujuan untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih dan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pelanggan. Dapat dilihat untuk gambar di bawah ini, ION telah membuat roadmap di mana menjelaskan sasaran pencapaian
di mana pada tahun 2023 sendiri eh, Ion masih sama, yaitu mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih atau net zero. Terus kemudian pada tahun 2025 eh, si Ion ini mengalihkan semua listrik yang digunakan pada lokasi Ion Mall untuk menuju energi terbarukan atau renewable energy. Dan juga pada tahun 2030 ada beberapa sasaran, yaitu beralih ke energi terbarukan untuk 50% listrik yang digunakan oleh toko-toko dan mengalihkan fasilitas berskala besar seperti Ion Retail dan Ion Town ke energi terbarukan. Di tahun 2040, Ion menargetkan untuk mencapai sasaran target tersebut. Kemudian di sini ada histori dari sustainability dari Ion sejak pada tahun 1990 sampai tahun 2022. Untuk yang terakhir ini, yaitu historinya sendiri itu, PT Ion sudah membuka program, yaitu tentang Launched the Ion Helpful Volunteer Program. Mungkin bisa di next. Kemudian di sini ada game analysis stock company dan perusahaan Indonesia. Jadi di sini tuh Ion sendiri itu didirikan melalui kemitraan antara tiga perusahaan lokal, yaitu Okadaya, Hutagi, dan Shiro. Pada saat itu seluruh karyawan diundang untuk menyampaikan saran nama perusahaan baru, dan Jepang United Store Company sehingga JUSO dipilih dengan julukan JUSO menjadi nama perusahaan. Jadi kemudian Ion sendiri itu yaitu perusahaan Jepang yang beroperasi sebagai induk perusahaan dalam grup Ion. Grup Ion sendiri adalah salah satu dari perusahaan retail terbesar di Jepang dan memiliki kajian global dengan berbagai operasi di sektor retail, real estate, dan layanan keuangan. Next. Untuk Bukalapak sendiri, di sini tuh Bukalapak didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki Saifuddin dan Muhammad Fajrin Rashid dan Nugroho Heru Cahyono. Yang awalnya berfokus pada pemberdayaan pedagang kecil di era digital, Bukalapak terus berkembang pesat dan meluncurkan aplikasi luar dari platform iOS serta ekspansi yang signifikan dalam jumlah mitra Bukalapak. Dan pada tahun 2023, Bukalapak terus mencatat peningkatan kinerja yang signifikan dengan inovasi tetap menjadi fokus utama perseroan dengan peluncuran fitur-fitur baru seperti jual beli saham dan Bimani Privilege melalui aplikasi Bimani. Next. Untuk standar yang digunakan ESG Strategic IO sendiri, yaitu menggunakan eh, IFRS, di mana IFRS ini menjadi acuan standar internasional bagi ION itu sendiri. Oke, mungkin bisa dijelaskan oleh saudara Tovan. Oke, kembali ke slide sebelumnya, Mas. Bukan yang ion. Nah, di sini untuk ion sendiri itu memiliki beberapa jenis standar. Yang pertama ada standar keuangan. Jadi ion ini mungkin mengacu pada standar pelaporan keuangan yang umum di Jepang. Seperti standar yang dikeluarkan oleh Japan Financial Service Agency atau JFSA, atau standar internasional seperti International Financial Reporting Standard atau IFRS. Lalu yang kedua, ada standar lingkungan. Jadi ION mungkin mengikuti standar lingkungan untuk mengelola dampak lingkungan dari operasinya, seperti ISO 14001 untuk manajemen lingkungan, atau standar internal yang mereka tetapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi. Lalu yang ketiga, standar keamanan dan kesehatan. Jadi ION pasti memiliki standar keamanan dan kesehatan kerja yang diikuti di tempat-tempat operasinya, sesuai dengan peraturan Jepang dan praktik terbaik industri. Lalu yang keempat, ada standar corporate governance. Jadi ION mungkin mengikuti standar corporate governance yang sesuai dengan praktik terbaik, baik yang ditetapkan oleh regulator Jepang maupun standar internasional seperti yang dijelaskan dalam Corporate Governance Code yang dikeluarkan oleh Tokyo Stock Exchange. Lalu yang terakhir, eh, standar keselamatan produk. Jadi untuk produk yang dijualnya, ION harus mematuhi standar keselamatan produk yang relevan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang maupun
standar internasional. Nah, untuk Bukalapak sendiri, jadi laporan keberlanjutan Bukalapak disusun berdasarkan dua peraturan utama yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu Peraturan OJK Nomor 51 garing POJK 03 garing 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, serta Surat Edaran OJK Nomor 16 garing COJK 04 garing 2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Nah, kedua peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana perusahaan harus mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam operasi bisnis mereka dan bagaimana mereka harus melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Nah, mungkin untuk yang pertama, peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu memiliki beberapa keharusan dalam peraturan ini. Yang pertama, menyusun dan menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan atau RAKB. Lalu yang kedua, mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam strategi bisnis mereka. Lalu yang ketiga, melaporkan secara berkala mengenai kinerja keberlanjutan mereka. Lalu untuk yang kedua, mengenai surat edaran OJK, itu ada beberapa pedoman spesifik di dalamnya. Yang pertama, format laporan tahunan yang harus mencakup informasi keuangan dan non-keuangan. Lalu kedua, pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Lalu yang ketiga, penyajian informasi mengenai tata kelola perusahaan. Dan yang keempat, penjelasan tentang strategi dan kebijakan perusahaan terkait dengan keberlanjutan. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya strategi SWOT. Ya, untuk SWOT perusahaan Ion sendiri dilihat dari segi environmentalnya untuk strength atau kekuatan, yakni Ion melakukan inisiatif pengurangan penggunaan plastik dan promosi produk daur ulang, pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon, program pengurangan limbah makanan yang inovatif melalui donasi, kompos, dan teknologi pengolahan limbah, dan seterusnya. Bisa di next. Ada juga weakness, opportunities, dan threats-nya juga. Bisa di next. Dilihat dari segi sosialnya, untuk strengths yang dilakukan oleh perusahaan Ion, yakni kolaborasi yang kuat dan komunikasi lokal melalui berbagai program CSR, program pelatihan dan pengembangan karyawan yang komprehensif untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi, lalu tingkat kepuasan karyawan yang tinggi yang berdampak positif pada produktivitas dan retensi tenaga kerja. Bisa di next. Ada juga weakness, opportunities, dan threats-nya. Lalu dilihat dari segi governance-nya, Ion dalam strength-nya yakni melakukan strategi yang menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama, memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang tinggi, lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kesejahteraan karyawan, dan seterusnya. Ada pun juga weakness, opportunities, dan threats-nya. Lalu untuk next, untuk strategi SWOT Bukalapak, dilihat dari dimensi environment-nya, dari strength-nya, yakni Bukalapak ini melakukan praktik keberlanjutan lingkungan, yakni dengan cara penggunaan energi terbarukan, pengurangan kemasan plastik, dan program daur ulang menunjukkan komitmen Bukalapak terhadap pelestarian lingkungan. Nah, hal ini dapat menarik pelanggan yang peduli dengan lingkungan dan membantu perusahaan mematuhi peraturan lingkungan semakin ketat, dan seterusnya. Ada pun juga kelemahan, peluang, dan ancamannya. Bisa di next. Dilihat dari dimensi sosialnya, yakni kekuatannya perusahaan Bukalapak ini melakukan tanggung jawab sosial, yakni dengan melakukan program pemberdayaan UMKM dan pengembangan pendidikan menunjukkan komitmen Bukalapak terhadap masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan menarik pelanggan yang peduli dengan isu sosial. Bisa di next. Ada pun juga weakness, opportunities, dan seterusnya.
Lalu dilihat dari dimensi governance, strength dari perusahaan Bukalapak ini, yakni melakukan tata kelola yang baik. Jadi struktur dewan direksi dan komisaris yang independen dapat membuat pengambilan keputusan lebih transparan dan akuntabel serta mengurangi risiko korupsi. Nah, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan penggunanya. Bisa di next. Lalu dari SWOT kedua perusahaan tersebut ditemukan perbedaan, yakni Ion memiliki program lingkungan yang lebih kuat dan komitmen terhadap tata kelola yang baik, sedangkan Bukalapak memiliki program sosial yang lebih kuat dan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Lalu Ion menghadapi tantangan dalam hal biaya dan akuntabilitas, sedangkan Bukalapak menghadapi tantangan dalam hal ketergantungan pada pihak ketiga dan keragaman. Lalu kedua perusahaan ini memiliki peluang untuk memanfaatkan tren yang muncul seperti permintaan konsumen akan produk ramah lingkungan dan standar tata kelola yang lebih ketat. Nah, juga kedua perusahaan ini menghadapi ancaman seperti perubahan peraturan dan skandal tata kelola. Next. Oke, selanjutnya ada pemilihan topik. Nah, jadi seperti yang sudah dibahas Mas Radit tadi di awal, jadi untuk Ion sendiri itu di laporan keberlanjutannya sudah mencantumkan material isu atau material topik dari perusahaan Ion itu sendiri. Bisa di next. Lalu untuk yang Bukalapak ini di website ataupun di file sustainability report itu belum ditemukan mengenai topik material ataupun material isu yang di-disclose oleh Bukalapak. Next. Baik, kita akan lanjut membahas terkait apa sih ESG framework yang bisa dilakukan oleh Bukalapak dengan mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Ion itu sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa framework itu harus diutamakan dari apa sih tujuan dan apa sih yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, mengadopsi dari yang punyanya Ion, ada 3 poin yang penting untuk menjadi framework utama yang digunakan oleh Bukalapak ini. Yang pertama adalah Sustainable Planet, Healthy and Empowered Community, dan yang terakhir adalah Good Corporate Governance. Karena Good Corporate Governance ini menjadi yang paling kuat yang dimiliki Bukalapak, sedangkan lebih bagus Sustainable Planet dan Healthy and Empowered Community milik Ion, kurang lebih di bawahnya harapannya mereka memiliki kebijakan utama dan memiliki aktivitas utama. Nanti aktivitas utamanya bisa dijelaskan lebih rinci lagi terkait apa sih kegiatan-kegiatan yang mendukung aktivitas utama perusahaan untuk mencapai kebijakan utama dan dasaran dari framework ini sendiri. Seharusnya tujuan dan misi utamanya kenapa sih harus seperti ini? Yang pertama adalah untuk menciptakan lingkungan yang hijau merupakan tanggung jawab seluruh lini. Kalau misal kita lihat Bukalapak ini akan banyak salah satunya adalah untuk empowerment green small medium enterprises. Di sini menggambarkan bahwa lingkungan yang hijau itu bukan tanggung jawab Bukalapak doang, tapi semua lini yang ada di bawahnya. Terkait komunitas yang sehat, ceria, dan nyaman, itu menjadi uh, tugas Bukalapak untuk menyelesaikan permasalahan employment-nya dan melakukan social projects untuk impact kepada sosialnya tersebut. Dan yang paling penting adalah menciptakan kepercayaan di seluruh lini. Jadi good corporate governance untuk mendapatkan community trust adalah sesuatu hal yang penting juga untuk dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah tadi bagaimana tujuan dan misi framework untuk Bukalapak, selanjutnya adalah rekomendasi ataupun uh, seberapa penting framework itu bagi Bukalapak. Nah, ini ada tujuan yang pertama itu yaitu untuk transparansi dan akuntabilitas, yang kedua untuk kesesuaian dengan standar internasional, yang ketiga ada manfaat lingkungan dan sosial. Nah, yang terakhir ini framework itu sangat penting karena untuk inovasi dan efisiensi suatu perusahaan tersebut. Baik, untuk ESG material topik untuk perusahaan Bukalapak yang kami susun, dilihat dari segi environment-nya, kami menyarankan untuk
melakukan pengurangan penggunaan plastik. Mengapa? Jadi untuk kemasan atau packing dari barang yang dikirim, seperti yang kita ketahui masih banyak menggunakan bubble wrap atau berbahan plastik. Tentunya penggunaan plastik yang berlebihan akan berdampak buruk pada lingkungan, ya, dan mengurangi penggunaan plastik dan memperkenalkan alternatif yang lebih ramah dapat mengurangi populasi dan meningkatkan citra perusahaan sebagai pelopor keberlanjutan. Jadi next. Lalu dilihat dari segi sosialnya, material topik dari perusahaan Bukalapak, yakni perlindungan data dan privasi pengguna. Di era digital ini, perlindungan data sangat krusial untuk mempertahankan kepercayaan pengguna. Kebijakan yang kuat dalam hal ini dapat melindungi pengguna dan memperkuat loyalitas pelanggan. Next. Lalu selanjutnya untuk bagian governance sendiri, itu yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi yang pertama praktik tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan dan non keuangan. Jadi dan mengadopsi praktik transparansi yang kuat, ini Bukalapak dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Lalu yang kedua manajemen risiko. Lalu dari manajemen risiko sendiri, sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko ESG yang dapat mempengaruhi operasional dan reputasi perusahaan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami dari kelompok 3 izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.